Halo teman-teman, The Martians, kembali lagi berjumpa saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya juga akan mau cerita ya tentang ya properti di masa digital sekarang ini. Ya, sekarang ya tentu aja jualan ya terutama properti makin banyak metodenya, makin banyak medianya, tetapi itu tidak menjamin kemudahan ya dalam menjual properti karena begitu banyak orang yang ternyata sekarang ini malah kesulitan jual properti, ya propertinya istilahnya nggak laku-laku ya, dan berujung akibatnya malah akhirnya harganya makin tertekan ya, termasuk juga pemilik yang makin tertekan ya, kemudian akhirnya malah makin frustasi ya. Nah, itu situasi yang cukup jamak berada untuk di momen-momen saat ini ya, terutama ya di tahun 2024 ini ya. Nah, kalau kita perhatikan ya memang dulu saya masih ingat sekali ketika saya pertama kali bisnis properti ya, kita termasuk kita maksudnya kita masih banyak mengandalkan media-media cetak ya, terutama yang mengandalkan iklan di koran dan lain sebagainya ya, dimana ketika kita pasang ya itu baru beberapa hari ada orang yang merespons dari iklan dan lain sebagainya. Ya, dan itu masih terus berlaku sampai beberapa waktu ya dari saat itu. Nah, tapi nggak lama setelah itu ya kemudian mulai banyak media online yang menawarkan ya media pemasaran ya, metode pemasaran melalui digital, sehingga kita cukup pasang di website-website dan kemudian mendapatkan pembeli. Ya, waktu itu memang masalah ya, masih banyak orang yang meragukan, tapi sampai sekarang justru terbalik ya. Saya yakin ya kamu pasti bisa bilang kalau orang pasang iklan di koran itu sudah pasti ketinggalan zaman ya. Tapi balik lagi, kalau sekarang kita cerita tentang online ya, apakah itu jaminan pasti laku juga? Ternyata enggak ya, ternyata masih banyak juga kendala yang dialami, terutama bagi teman-teman pemilik properti yang sudah lama ya, terutama properti yang tidak terurus, properti yang sudah mungkin bad dalam artian buruk secara cash flow ya, karena terus meminta uang, bukan yang memberikan uang tapi meminta uang, seperti misalnya uang maintenance yang mahal ya, kemudian pajak tahunannya juga mahal, dalam hal ini PBB ya dan lain sebagainya lah ya. Sedangkan bagi beberapa pemilik yang frustasi itu ya, yang lagi pusing mikirin propertinya belum terjual itu ya, mereka tidak ada satu solusi atau usaha yang bisa dikembangkan di propertinya itu ya. Itulah kunci kenapa banyak orang yang mau lepas saja propertinya ya, karena tidak ada cash flow yang sehat dalam hal ini ya. Nah, kalau kita bicara lagi tentang platform digital, itu memang ada ya dalam hal properti, dunia properti ini ya, memang ada platform-platform yang khusus untuk menjual properti. Tapi dalam hal ini ya, penjual melalui platform itu yaitu sama aja dengan menunggu bola ya, karena kita cuma pasang dan kemudian menunggu ya. Kemudian ya ada cara yang lain nggak kalau gitu? Sebetulnya ada, tapi ini tentu tidak mudah, dan ini harus memiliki orang yang memiliki skill khusus ya, skill di mana orang juga paham tentang dunia digital marketing ya, di mana mereka bisa memanfaatkan platform online ya untuk bisa memaksimalkan penjualan properti, tetapi tentu dengan cara yang berbeda. Memasarkan propertinya tidak serta-merta kita hanya pasang iklan ya, pasang iklan tentang
detail, spesifikasi properti, foto-foto, dan harga. Ya, tidak serta-merta seperti itu, tapi ya dengan cara yang lain tentunya. Ya, pada kesempatan kali ini, ya bagi kamu yang ingin tahu cara untuk bisa menjual properti yang melalui digital marketing, ya kamu bisa nonton sampai habis video ini. Tapi jangan lupa kamu bisa like, subscribe, dan aktifkan dulu lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Yes, sebelum kita masuk ke pembahasannya bagaimana kita bisa jual dengan cepat melalui platform online digital marketing, ya perkenalkan sekali lagi saya Willy Steven. Ya, saya seorang pebisnis properti lebih dari 10 tahun ya, dan saat ini saya tidak hanya menangani transaksi jual beli properti untuk end user atau pemakai, ya tapi juga saya melakukan manajemen aset investasi properti, ya sehingga properti yang diinvestasikan bisa maksimal. Ya oke, kita lanjut lagi. Jadi tadi kalau kita cerita tentang pemasaran properti melalui online, ya kita pertama memang bisa pasang melalui portal-portal iklan, tapi itu hanya bisa nunggu bola ya, sekali lagi ya, nunggu ada yang cari, ada yang cocok, ada yang hubungi, maka kamu bisa mendapatkan leads atau calon prospek. Tapi selain itu, ya yang bisa kamu lakukan untuk jemput bola, ya untuk memperbesar peluang laku adalah dengan aktif di sosial media. Sosial media ini banyak ya, seperti salah satunya contohnya ini YouTube. Ya, tapi selain itu juga ada lagi yang lain seperti Facebook, kemudian ada Instagram, TikTok, dan lainnya. Nah, medianya pun sendiri beragam, mulai dari foto dan video, ya termasuk juga dalam bentuk tulisan. Loh, emang ada tulisan? Bisa. Kalau kita dalam bentuk foto yang hanya tulisan, ya itu juga artinya tulisan. Oke, sekarang kita kembali lagi ke konsepnya ya. Nah, jadi kalau saya melihat banyak orang jual properti saat ini melalui sosial media, itu memperlakukan orang seperti ya target dari penjualan itu sendiri. Itu yang salah satu kekeliruan yang paling mendasar. Ya, kenapa? Karena terutama bagi teman-teman kita, audiens kita yang ada di sosial media, mereka bukan target sales ya. Ya, tapi kita memperlakukan seperti itu. Ya, ingat, sosial media yang isinya adalah teman-teman kita, mereka tidak suka dijuali, tapi mereka suka membeli, ya suka shopping, ya bahasa kerennya people love shopping, ya. Nah, oleh karena itu jangan tawarin barangnya, tapi buatlah, kemaslah media promosi kita dengan sangat baik. Dari sisi apa? Dari sisi tadi kontennya itu sendiri. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Ya, dalam hal ini foto dan video dari propertinya. Ya, nah kalau kamu sendiri mau orang bayar mahal sama properti kamu, ya kamu harus bisa kemas itu dengan sangat baik. Ya, propertinya tidak bisa dengan saya jual rumah tua yang di lokasi tua, ya kemudian saya jual apa adanya, ya semua langsung itu itu boleh saja, tapi ya tentu aja konsekuensinya kalau foto kamu juga asal-asalan, di marketingnya asal-asalan, ya wajar kalau nggak ada yang laku, orang lihat juga langsung swipe seperti itu ya. Oleh karena itu ya tentu harus konsepkan ya. Misalnya apa kelebihan dari rumah tua kamu? Ya kalau saya pernah share ya di video saya yang ini, saya pernah bilang bahwa ya setiap properti itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Jadi dari balik kekurangan sebagai rumah tua, ya pasti ada kelebihan-kelebihan yang dijual. Nah, tonjolkan itunya ya, tentang apa poin-poinnya, dan tuang itu ke dalam media promosi yang sangat menarik ya. Dan buatkan yang paling penting ini yang tidak orang pernah pahami adalah tentang storytelling dari properti itu sendiri ya. Jadi buatlah cerita yang menarik, apa yang menarik selama kamu memang pernah tinggal di properti itu ya. Buatkan storytelling bagaimana ke depannya, prospeknya, dan lain sebagainya, sehingga ketika orang ya
mendapatkan postingan dari yang kamu buat, ya orang akan mengikuti minimal sampai habis. Walaupun memang tidak pasti langsung beli. Karena kita semua harus paham ya, orang beli properti itu tidak memutuskan kayak beli baju dan lain sebagainya. Orang lihat ya, kemudian itu tentu melalui pertimbangan yang panjang sebelum akhirnya beli. Ya, tapi untuk memulainya cukup bisa mulai dari situ dulu. Ya, perbanyak prospek kamu melalui storytelling yang menarik. Ya, nah bagi kamu yang tentunya ingin tahu bagaimana mempersiapkan ya lebih lengkap lagi bagaimana bisa menjual properti dengan cepat melalui platform marketing online, digital marketing secara online, ya kamu bisa traktir kopi saya dengan klik link di bawah ini. Ya, dan tentu aja setelah dari selesai kita ngobrol di traktir kopi, ya kamu tidak hanya didiamkan sebegitu aja. Kamu bisa cari saya, kamu bisa jangkau saya ya dengan hubungi kontak saya di WhatsApp ataupun juga bisa melalui ya komunitas yang sudah saya persiapkan. Ya, oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Bye bye.